Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga siswa Al-Khatibiyah Modum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan sempurna pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, Bapak akan menjelaskan pada pagi hari ini materi tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui bahwasanya rukun iman itu ada 6 yang mana harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, ke materi yang akan kita bahas, akan Bapak tampilkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengimplementasikan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas kali ini. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang pengertian syu'abul iman. Anak-anakku sekalian, syu'abul iman itu berarti cabang-cabang dari iman. Menurut hadis Nabi Imam Maliki, 77 cabang yang terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu hati atau qalbiyah, yang merupakan keyakinan dalam hati seperti ikhlas, sabar, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita bersama. Yang kedua yaitu lisan atau qauliyah atau ucapan. Ucapan yang bagaimana? Ucapan yang baik, ucapan yang jujur, atau membaca Al-Quran, berzikir, berkata jujur, dan selainnya. Yang ketiga merupakan perbuatan atau fi'liyah, amalan nyata seperti sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, ataupun sholat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong sesama, menjaga kebersihan, dan berbuat adil. Inilah gambaran-gambaran dari syu'abul iman. Niat, lisan, dan perbuatan. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan atau mengimplementasikan syu'abul iman. Baik anak-anakku, peran syu'abul iman dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama, menata kehidupan pribadi, menumbuhkan sikap jujur, sabar, ikhlas, dan disiplin. Membimbing seseorang agar selalu dekat dengan Allah dan menjauhi maksiat. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Peran syu'abul iman yang kedua yaitu menata kehidupan keluarga, membiasakan tolong-menolong dalam rumah tangga, saling menolong dengan orang tua, saling menolong dengan saudara,
kakak beradik, kemudian menciptakan suasana rukun, saling menghargai dan penuh kasih sayang. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Seperti itulah tatanan hidup kita dalam berkeluarga. Kemudian menjadi anak yang taat dan berbakti kepada orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, selagi itu tidak menentang syariat Islam, kita harus melaksanakannya. Baik anak-anakku, peran syu'abul iman dalam kehidupan yang ketiga, yaitu menata kehidupan di sekolah. Tidak hanya kita dituntut dalam kehidupan di rumah, tapi di sekolah pun kita juga dituntut untuk mengimplementasikan peranan syu'abul iman dalam kehidupan. Yang pertama, mendorong siswa untuk berdisiplin, patuh aturan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang ditugaskan oleh guru, kita harus melaksanakannya dengan baik. Membiasakan sopan santun kepada guru dan teman. Tidak hanya kepada guru, bahkan dengan teman pun kita dianjurkan untuk berbuat sopan dan santun. Tidak berkelahi, tidak menyinggung satu sama lain, dan tidak membuat perundungan antar teman. Kemudian membentuk budaya sekolah yang bersih, jujur, dan gotong royong. Seperti gambar yang telah Bapak tampilkan, kita harus saling membantu antar teman dalam membersihkan atau melaksanakan piket di sekolah, di kelas maupun di luar kelas. Kemudian, peran syu'abul iman dalam kehidupan yang keempat, yaitu menata kehidupan bermasyarakat. Kita juga dituntut untuk mengimplementasikan syu'abul iman ini dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi apa saja anak-anakku? Yang pertama, melatih kepedulian sosial melalui tolong-menolong, kerja bakti, dan zakat atau infak. Kita disunnahkan untuk berinfak, bahkan diwajibkan untuk berzakat jika kita mampu. Kemudian menumbuhkan sikap adil dan toleransi dalam pergaulan. Kita harus bertoleransi dengan lain suku, lain agama, lain warna kulit. Kita harus tetap menjunjung tinggi sikap keadilan dan toleransi dalam pergaulan. Kemudian membiasakan hidup bersih, sehat, dan cinta lingkungan. Jadi anak-anakku, jangan sampai membuang sampah sembarangan atau makan makanan yang tidak sehat. Harus kita melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang halal. Kemudian selalu cintailah lingkungan yang bersih. Baik, yang kelima, peran syu'abul iman dalam kehidupan, yaitu menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk warga negara yang jujur, amanah, dan adil. Inilah yang kita harapkan pada negeri kita Indonesia ini. Yang kemudian menguatkan semangat persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Menghindarkan diri dari perilaku merusak seperti korupsi, diskriminasi, dan kebohongan publik. No korupsi. Baik anak-anakku, hikmah mengamalkan syu'abul iman. Apa saja hikmah dari kita untuk melakukan atau mengamalkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kehidupan menjadi lebih teratur, damai, dan harmonis. Tidak terjadi saling berkelahi, tidak terjadi perundungan, karena kita selalu mengamalkan syu'abul iman. Kemudian yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Jadi kita selaku siswa harus memiliki pribadi yang berakhlak mulia kepada orang tua, sesama teman, kepada guru, lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menguatkan ikatan sosial di rumah, sekolah, masyarakat, bahkan di negara. Menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, anak-anakku sekalian, contoh nyata dalam kehidupan
Yang pertama yaitu jujur. Silahkan anak-anakku menulis di buku masing-masing. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk memberikan contoh nyata dalam kehidupan. Yang pertama dari aspek kejujuran. Apa contoh aspek kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, menolong. Apa contoh sikap menolong dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang ketiga, contoh nyata yang merupakan bentuk keadilan. Silahkan berikan contoh keadilan dalam bentuk apa yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berikan contoh nyata dalam kehidupan dari aspek menjaga kebersihan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berikan contoh sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ataupun dalam negara. Silahkan selamat mengerjakan anak-anakku. Semoga sukses selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat, menjadikan anak-anakku sekalian pribadi yang menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.